Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Bu Rosalin, selamat malam waktu Jerman. Selamat pagi Pak John. Selamat pagi, apa kabar pagi ini? Luar biasa. Luar biasa ya, Tuhan Yesus baik. Amin, puji Tuhan. Amin. Gimana, aman-aman aja di Jerman? Kenapa Pak John? Aman-aman aja. Panas sekarang lagi panas sekali. Oh begitu ya? Panas sekali, iya. Sampai 23. Oh ya. Aduh. Udah kepanasan juga di sini. Nanti di sana pakai AC ya kalau panas ya? Oh nggak ada AC sini Pak John. Oh gitu, kenapa? Cuma pemanas kita. Oh kalau pas musim dingin ya? Ya, ya pakai kipas angin lah. Oh gitu ya? Iya, iya. Nggak ada AC, nggak. Buat pemanas gitar. Cuma pemanas saja. Mana saja kalau pas musim dingin ya? Iya. Gitu. Kebalik dari Indonesia kan pakai AC. Iya, makanya pakai AC. Kalau kedinginan, nah, Kalau kedinginan ya pakai selimut. pakai selimut kurang, Pak John. Di sini nggak Kurang ya? mempan. Naik mobil kalau nggak pakai heater, waduh. Oh ya. Oh, kalau naik mobil lebih ngeri. Oh ya. Iya, di mobil dingin, Pak John. Jaketnya tebal sekali ya. Oh iya, Ya. makanya di dalam mobil mesti ada selimut. Oh Jadi ya. kalau ada kecelakaan atau apa, jadi kita juga nggak kedinginan. Oh gitu ya. Kalau ada kecelakaan terus snow, bagaimana? Ya, Kita betul. nggak bisa keluar. Iya, iya betul. Ngeri juga loh. Aduh, segala mesti dipikir. Ya, kita bersyukur buat segala sesuatu. Ya, Iya. selamat pagi Bu Magdalena, Pak Jonathan. Oh ya. Apa kabar? Amin. Ya, baiklah, saudara-saudara sekalian, kita akan bisa mulai ya ibadah kita pagi ini, dan mari kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Rosalin dari Jerman. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Dan yang lain, mic-nya bisa dimatikan dulu kecuali yang bertugas. Ya, silakan. Ya. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai host hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur masih boleh bernafas di pagi yang indah ini dan berkumpul dan menyapa satu dengan yang lain. Kita percaya Tuhan telah hadir dan melawat kita semua. Berapa banyak saudara yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan, kuasa, mujizat, kesembuhan, lambaikan tangan. Amin. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib terjadi di hari ini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Praise the Lord. Amen. Ya. Mari kita mulai ibadah ini dengan memuji dan menyembah dan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Gembala kita Pastor John Sarbunan yang luar biasa dari Kediri dan sebelumnya mari kita satu dalam doa. Ya Yesus. Shalom saudara yang terkasih, selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Selamat berjumpa lagi di Zoom CLCC, di rumah masing-masing. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu atas hari yang indah ini. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang tulus. Jadikan segala perkataan dan perbuatan kami menyenangkan hatimu. Engkau tuntun kami ya Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih. Berkat dan kemurahan-Mu kami masih boleh terus memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon cintailah kami dengan roh cinta. Kasih-Mu agar kami dapat mencintai Engkau sesama secara nyata. Baik di dalam pikiran, perkataan, maupun tindakan kami dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami.
Bapa Surgawi, kami buka kebaktian saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ya. Ya, dengan hormat kami persilakan Bapak John. Mungkin para petugasnya bisa dibacakan dulu. Oh, so ya, lupa ininya. Ya, bisa disampaikan. Ya, ya, petugas. Oh ya. Yang bertugas belum. Itu tuh. Nih, yang bertugas. Ya, sebelumnya kami menyampaikan ya. Bentar. Belum kelihatan. Kami akan menyampaikan susunan acara ibadat gereja CLCC Zoom online Jumat 14 Juli 2023 dan pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 5 AM di Hong Kong dan pukul 23 PM di Jerman atau Nederland. Satu host Ibu Rosalin saya sendiri dari Jerman dan kedua worship leader pembicara Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, Praise and Worship, dan ketiga doa profetik Bapak Yonatan Ponidi dari Kediri, dan 4 pengumuman Bapak Bruri Tikwalu dari Jerman, dan 5 doa berkat Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, dan ke-6 selesai. Kami persilakan Bapak John. Ya, praise the Lord. Mari kita siapkan hati kita untuk kita akan memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Oke, ya selamat bergabung Bu Eli, sudah bergabung bersama kita ya. Ya, pagi Bapak Pendeta. Pagi, puji Tuhan. Selamat pagi Bu Eli. Amin, amin. Tuhan Yesus baik ya. Oke, mari kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita ya. Oh, belum muncul. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian yang pernah biarlah Tuhan manis kau dengar Tuhan aku hendak bernyanyi bagimu
kehendak bermakmur lagi ada. Sama-sama katakan yang setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu dan emas kau dengar kau dengar Tuhan dan hati bersuka untuk penuh setiap waktu ya Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka Terima kasih Yesus, kami menyembah. Mari kasih tepuk tangan yang paling baik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Yes, terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Kita mau naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus ya. Oh, haleluya. Ya. Mari kita tangan bagi Tuhan Yesus. Oke, kita naikkan pujian ini bagi Tuhan ya. Dengar tiap pagi masa, dengar tiap mamamu, dengar
nama saya, giranglah, Yesus amat sabda saya, giranglah. Tuhan selamatkan. Katakan sama-sama. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namaku, dengar dia panggil nama saya, dia panggil namamu. Giranglah, giranglah, Yesus amat cinta saya. Giranglah, katakan, giranglah, saya, giranglah, oh giranglah, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amen. Amen. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dan kami ada di hadapan Tuhan untuk terus memuji Tuhan di hari ini. Haleluya. Engkau layak Tuhan disembah. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa sebelum firman Tuhan. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Magdalena dari Kota Kediri. Haleluya. Terima kasih Pak John. Yes. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapak buat puji-pujian yang telah kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Biarlah segala puji-pujian kami, tutur kata kami Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan. Dan berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Dan biarlah hati kami selalu berkirang-kirang ya Tuhan, karena kami mempunyai Allah seperti Engkau ya Tuhan. Mempunyai Allah yang sanggup melakukan apapun ya Tuhan. Karena Engkau lah Tuhan, kami patut mengucap syukur karena Engkau begitu baik di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ya, Yesus. Terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan semakin hari semakin membentuk iman kami Tuhan. Membentuk pribadi kami Tuhan. Terus Tuhan perbarui hati kami Tuhan dengan kasih karunia-Mu, dengan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah hati kami ini Tuhan selalu bersuka-suka Tuhan. Ya, Yesus. Engkau telah mati bagi kami Tuhan, dan Engkau bangkit Tuhan untuk menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi hambanya Pak John yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hambanya Tuhan, biarlah firman yang disampaikan menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu dengan hati yang penuh pengucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Terima kasih Ibu Magdalena untuk doanya yang sangat indah ya, yang telah dinaikkan dari Kota Kediri. Dan tentunya setelah firman Tuhan ini disampaikan, doa peneguhan firman akan juga dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Praise the Lord. Mari kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan dalam sorotan tema kita pagi ini adalah cara mengetahui
tiga kata tidak dalam iman ya. Kita akan melihat tiga kata tidak itu seperti apa. Dan sebagai pendahuluan kita akan lihat nats bacaan Alkitab kita terambil dari Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9 dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan Ibu Rosalin dari Jerman akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua pada pagi hari ini. Kejadian 6 ayat 9. Ya, terima kasih Pak John. Yes. Nats bacaan Alkitab Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Amin. Amin. Luar biasa. Saudara kasih Tuhan ya. Ini sebuah fakta yang Alkitab tunjukkan kepada kita sekalian dalam kitab Kejadian 6 ayat 9. Ada seorang bernama Nuh dan riwayatnya demikian. Diperkenalkan, inilah riwayat Nuh. Siapa Nuh, saudara-saudaraku? Nuh adalah seorang yang benar. Siapa Nuh, saudara-saudara? Dia adalah seorang yang benar. Dan siapa Nuh? Yang kedua dikatakan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Ya. Dan yang berikut, siapa Nuh? Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi ada tiga hal yang Nuh miliki. Pertama, dia seorang yang benar. Yang kedua, dia hidupnya tidak bercela di antara orang-orang pada zamannya, ya, orang-orang sesamanya. Dan kemudian yang ketiga, dia adalah orang yang hidup bergaul dengan Allah. Ini luar biasa, ya. Nah, di sini ada kata tidak, saudaraku, tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan ini yang kita akan fokus di sini, Bapak Ibu sekalian ya, untuk mengerti tiga kata tidak di dalam iman, saudaraku ya. Mari kita akan lihat, kita akan sama-sama pelajari ya, lebih dalam lagi. Orang yang hidupnya bergaul dengan Allah, apa yang terjadi? Dia pasti menjadi orang yang tidak bercela di hadapan Allah dan manusia. Katakan amin. Siapa contohnya? Contohnya adalah Nuh ini. Dia seorang yang benar, kemudian dia bergaul dengan Allah, makanya hidupnya tidak bercela, saudaraku. Dan memang juga ada orang-orang yang demikian, tapi memang bisa saja dia hidupnya bisa bercela. Itu karena apa? Karena dia tidak waspada, dia tidak berjaga-jaga. Ya, saudara kasih Tuhan, kita dapat lihat di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-16 sampai 18. Saudara kasih Tuhan, ada tiga kebenaran tentang siapakah orang yang hidupnya tidak bercela di hadapan Allah. Siapakah dia, saudaraku? Mari kita akan perhatikan. Yang pertama, saudaraku, kata tidak yang pertama siapa dia? Dia adalah orang yang tidak salah. Amin, saudaraku. Apakah orang bisa salah? Bisa. Tetapi untuk kali berikutnya dia tidak salah lagi. Amin. Dia tidak salah membuat keputusan karena tidak mengerti maksud Yesus. Jadi orang bisa salah karena apa? Dia tidak mengerti maksud Yesus. Kalau orang mengerti maksudnya Yesus, apa yang menjadi tujuan Yesus, kehendak Yesus, dia tidak akan membuat kesalahan, ya, tidak akan pernah membuat keputusan, tidak salah membuat keputusan, saudaraku. Nah, orang seringkali karena tidak mengerti maksud Yesus, tujuan Yesus, maka dia salah membuat keputusan. Contohnya siapa? Thomas ini, kita lihat ya. Dalam Yohanes 11 ayat yang ke-16. Yohanes 11 ayat 16. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, Thomas mendengar Yesus berkata di ayat sebelumnya bahwa dia pergi ke kubur itu, Yesus ajak mereka pergi ke kubur itu, Yesus pergi ke sana untuk apa, saudara? Kemarin kita sudah pelajari untuk membangkitkan Lazarus yang mati karena Yesus sudah berterus terang bahwa Lazarus itu sudah mati, ya. Dan aku ke sana untuk pergi membangunkan dia, saudaraku. Artinya membangkitkan dia, Lazarus. Nah, Thomas langsung tidak mengerti maksud Yesus. Dia pikir kalau Yesus pergi ke sana, Yesus akan mati dan seperti Lazarus. Dan Thomas ajak teman-temannya, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia, dengan Yesus. Ini orang yang tidak mengerti
maksud Yesus itu terkadang dia salah membuat keputusan sesuatu. Nah, yang lalu saya sudah sampaikan kepada kita semua, hidup ini memang sebuah keputusan. Kalau kita salah mengambil keputusan, maka kita yang menanggung risiko, ya. Kita mulai dari yang pertama, kalau kita ini salah untuk mengatur waktu, kita lagi masak nasi, kita lagi ngobrol dengan orang lain sehingga akhirnya nasi itu jadi hangus, ya. Kalau sekarang kan ada teknologi canggih pakai magic jar atau pakai apa saudaraku, ya, untuk alat untuk memasak nasi. Jadi biarpun berapa lama nasi tetap dalam keadaan masih hangat, tidak hangus. Tapi kalau lama-kelamaan juga terlalu lama, maka nasi itu juga akan bisa rusak, bisa keras, ya, karena terlalu lama di dalam rice cooker. Saudara, dan penyesalan pasti ada. Penyesalan berapa lama? Suatu penyesalan paling 1 jam. Nah, lalu kita lihat untuk salah mengambil keputusan yang kedua, mengatur waktu. Harusnya kita sudah tiba di bandara, tepat pada waktunya, terlambat, akhirnya pesawatnya sudah berangkat. Kereta apinya sudah berangkat saat kita ke stasiun. Kita pergi ke terminal, busnya sudah berangkat. Kenapa? Karena kita salah mengatur keputusan. Mengambil keputusan dalam hal mengatur waktu, ya. Saya pernah alami itu ketika mau berangkat ke Denpasar, Bali. Pesawatnya sudah ini berangkat. Saya terlambat dan penyesalan. Saya menyesal, ya saudaraku, ya 1 hari itu saya menyesal. Tapi akhirnya saya dapat pesawat lagi, pesawat yang berikutnya bisa terbang, tapi ya sudah saya harus bayar lagi, keluarkan uang lagi, saudaraku. Nah, penyesalan memang selalu ada. Lalu kalau kita salah potong rambut, saudaraku, ya, penyesalan berapa lama? Ya paling 3 minggu lah. Rambut sudah tumbuh lagi, kita bisa potong sesuai dengan keinginan kita, saudaraku. Lalu bagaimana kalau kita salah mengatur waktu, tidak belajar sungguh-sungguh, dan kita tidak naik kelas, kita tidak lulus. Penyesalan berapa lama? Dalam 1 tahun, penyesalan terus. Teman-teman sudah lulus, sudah naik kelas, kita masih tetap tinggal di kelas yang semula itu, saudaraku, ya. Lalu kalau bagaimana kita salah mengambil keputusan untuk menikah dengan orang yang tidak tepat, ya, penyesalan pasti ada. Penyesalan berapa lama? Penyesalannya seumur hidup, saudaraku, ya, sampai mati. Namun, soal paling mengerikan kalau kita salah memilih Tuhan Sang Juru Selamat, maka penyesalan kita tentu ada. Berapa lama? Penyesalan kita itu selama-lamanya, abadi, saudaraku, ya. Maka pagi ini kita sadar bahwa kita tidak salah memilih Yesus yang adalah Tuhan dan Raja. Dia Tuhan, dia Juru Selamat. Dan kita mau datang pada dia, kita mau dekat dengan dia, mau beribadah, menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Ini keputusan yang benar-benar kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, ya, karena kita mengerti maksud Yesus, saudaraku. Karena dia sendiri yang perintahkan kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidupmu. Apa yang kau butuhkan, Tuhan tambahkan. Dari yang tidak ada menjadi ada, meskipun yang ada sedikit. Karena engkau mencari kerajaan Allah, yang sedikit Tuhan buat jadi banyak. Yang berikut, kalau engkau mencari kerajaan Allah, Tuhan buat yang kecil bisa menjadi yang besar, saudaraku, ya. Karena engkau mencari kerajaan Allah, Tuhan bisa mengubah hal yang mustahil bagi manusia, bagi orang yang tidak percaya. Tuhan ubah itu menjadi tidak ada yang mustahil bagi engkau dan saya yang percaya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, ya. Lukas 1 ayat 37. Bapak Ibu sekalian, nah inilah kita belajar untuk bagaimana, saudaraku, mengerti, memahami 3 rahasia kata tidak di dalam iman, saudaraku, ya. Kata tidak yang pertama itu tidak salah membuat keputusan. Katakan amin. Ya, seringkali orang gagal itu karena dia salah membuat keputusan, saudaraku. Dan karena itu kalau supaya keputusan kita tidak salah, bagaimana caranya? Kita perlu mengikuti petunjuk-petunjuknya Tuhan, nasihat-nasihat Tuhan, ya. Kita mengikuti, saudaraku, aturan-aturannya Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, mengikuti firman Tuhan, kita aman, saudaraku. Karena firman itu pelita bagi kaki kita, dia menjadi terang bagi jalan hidup kita, dia menjadi cermin dalam hidup kita, saudaraku. Dia menjadi kompas hidup kita, sehingga kita tidak salah membuat keputusan. Amin. Haleluya. Dan mari kita lihat rahasia yang ketiga, ya saudaraku. 3 rahasia kata tidak yang kedua dalam iman itu apa, saudara? Kita lihat ini, yang kedua adalah tidak meragukan. Tidak meragukan apa? Tidak meragukan kuasa Tuhan saat dia melihat yang tidak mungkin terjadi.
Nah, apa itu yang tidak mungkin terjadi? Kita lihat dulu Yohanes 11 ayatnya yang ke-17. Ya, Yohanes 11 ayat 17, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Amin. Amin. Maka ketika Yesus tiba, dia tiba di mana? Dia tiba di Betania, tepatnya di depan kubur Lazarus dikuburkan itu, ya. Didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di mana? Di dalam kubur. Nah, ini yang saya maksudkan. Orang yang sudah mati, Lazarus ini, yang sudah mati ini, sudah 4 hari dia berbaring di dalam kubur. Ini yang saya maksudkan, yaitu tidak mungkin terjadi. Artinya, ya Lazarus ini sudah tidak mungkin lagi bisa hidup, saudaraku. Ya, kalau sudah mati, siapa yang bisa menghidupkan dia? Hanyalah kuasa Tuhan, saudaraku, ya. Manusia, dokter, ahli, spesialis tidak akan pernah bisa. Tabib-tabib yang hadir pada waktu itu tidak bisa. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau Lazarus pada waktu itu masih sakit, dia belum mati. Yesus menyembuhkan, mungkin itu sakit apa, sakit ginjal atau liver. Itu tabib-tabib yang di situ juga mereka bilang, kami juga bisa, kami punya obat yang mujarab bisa sembuhkan kok. Tapi kalau Lazarus sudah mati, siapa yang bisa menghidupkan dia kembali? Nah, ini yang saya maksudkan, tidak mungkin terjadi. Ya, saat melihat yang tidak mungkin terjadi. Hanya kuasa Tuhan saja, ya. Bagi manusia memang tidak mungkin. Bagi Allah itu mungkin, bahkan sangat mungkin, ya. Asal engkau percaya, saudaraku. Ini kata tidak yang kedua dalam iman, saudaraku. Ya, kita lihat yang ketiga, 3 rahasia kata tidak di dalam iman itu apa, saudaraku? Yang ketiga itu adalah tidak menggerutu, ya saudaraku, ya. Tidak menggerutu saat melakukan perjalanan iman dengan Tuhan Yesus. Nah, seringkali orang itu kenapa dia tidak bisa menyenangkan Tuhan, dia tidak menjadi orang yang bahagia karena sukanya menggerutu. Orang yang menggerutu itu tanda orang yang imannya sedang lemah. Orang yang menggerutu tanda imannya sedang sakit. Orang yang menggerutu tanda imannya itu dia tidak percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Makanya menggerutu. Nah, Tuhan ingin kita pahami 3 kata tidak dalam iman, yaitu tidak meragukan, ya. Tidak menggerutu saat melakukan perjalanan iman dengan Tuhan Yesus. Kita lihat Yohanes 11 ayat 18. Ya, Yohanes 11 ayat 18, Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik, Betania terletak dekat apa? Yerusalem. Kira-kira 2 mil jauhnya. Kira-kira ada yang tahu 2 mil jauhnya itu kira-kira berapa kilometer? Saya selidiki itu sekitar 3 kilometer, ya, 3 kilometer 200 meter, jadi 3,2, saudaraku, ya. Ini itu 2 mil, saudara. Itu jaraknya seperti itu karena 1 mil itu 1 kilometer lebih, saudaraku, ya. 1 meter lebih. 1 meter lebih, saudara. Lebih sedikit, lebih 100 meter, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, jadi di sini dalam kita mengikuti Tuhan, perjalanan ini orang seringkali menggerutu karena mungkin merasa ini terlalu lama, terlalu panjang, terlalu jauh, ya jaraknya, sehingga menggerutu, saudara, ya. Masih ingat yang saya sampaikan ketika kami dalam perjalanan mengadakan doa puasa di atas gunung, dan di atas gunung itu dalam hati saya agak menggerutu karena saya merasa di perut saya sudah lapar. Saya kepingin cepat-cepat pulang dan mau makan makanan kesukaan, mau minum minuman kesukaan. Nah, karena dalam hati menggerutu itulah sehingga saya mendapatkan serangan dari roh jahat. Tapi setelah saya menyadari, didoakan oleh teman-teman, saya boleh mendapatkan kelepasan, ya, dari roh jahat. Dan ketika kali berikut saya sendirian pergi ke gunung itu, ya, gunung itu ada 3 tanjakan, ya. Gunung pertama itu banyak rumah penduduk di situ. Naik lagi ke gunung yang kedua, rumah penduduk ada, tapi sudah berkurang. Sudah sangat sedikit, agak jarang. Lalu naik ke gunung yang paling tinggi di atas, yang ketiga, itu sudah tidak ada lagi rumah penduduk, ya. Itu cuma hutan belantara, saudaraku. Tapi di situ saya mengadakan doa puasa sendirian. Dan puji Tuhan karena saya tidak menggerutu, saya lakukan dengan segenap hati. Makanya Tuhan dengar doa saya, ya. Tuhan jawab doa saya itu instan sekali.
Saya turun dari gunung setelah selesai doa puasa. Tuhan kirim orang datang. Dan dia bertanya, John, gimana persiapan kamu berangkat ke luar negeri? Apakah kamu sudah siap? Paspornya sudah ada, visanya sudah ada, kemudian yang lain-lain sudah ada, tiket pesawat sudah ada. Saya bilang, belum. Dia kaget. Dia bilang, loh, bagaimana kamu bisa berangkat? Saya bilang, Tuhan yang menyediakannya. Langsung suasana sama Tuhan. Tuhan pakai orang ini. Dia bilang, oke, besok kamu ke rumah saya. Dan ketika saya ke rumah dia, Tuhan pakai dia untuk mempersiapkan keberangkatan saya. Dia menyerahkan satu amplop putih berisi sejumlah uang. Dan dia bilang, ini untuk perjalanan kamu ke luar negeri. Wow, luar biasa. Hasil dari apa yang dia lakukan itu juga dengan segenap hati, dia tidak menggerutu. Tuhan memberkati orang ini, saudaraku. Sampai istrinya itu bolak-balik pergi ke luar negeri. Dia pulang dari luar negeri, dia temui ibu saya, katakan, Tante, suami saya sekarang diberkati Tuhan, luar biasa. Dia hari ini pekerjaannya maju sekali dan saya sering ke luar negeri dan anak-anaknya dibelikan rumah satu-satu, 4 anak ya, dibelikan rumah satu-satu dan mobil juga satu-satu. Saya pernah diundang dia ke sana, saya lihat memang mereka diberkati Tuhan dan waktu itu almarhum ibu itu bilang, ibu saya berkata, ingat gak Tuhan waktu itu pinjam tangan suamimu untuk memberkati John. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita lihat kalau kita ikut Tuhan dengan tidak menggerutu, itu ada berkat yang menanti kita, saudaraku. Kita lakukan dengan segenap hati, dengan sukacita, itu berkat pasti menanti kita. Kita lakukan, kita mengerjakan apapun, termasuk kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan pun, kita berikan dengan sukacita, saudaraku. Itu mendatangkan berkat dan Tuhan dengar doa kita semua ya, seperti yang saya alami ini. Nah, mari kita lihat apa hasilnya dari 3 kata tidak ini, saudaraku, dalam iman. Kita lihat hasil yang pertama, saudaraku. Hasil yang pertama, orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Dia tidak takut mati dengan Yesus ya. Jadi mati, Paulus berkata, itu adalah keuntungan bagiku. Dan hidupku kalau aku hidup bagi Kristus. Amin. Jadi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia itu tidak takut mati, ya, saudaraku. Kalau memang sudah waktunya mati, ya dia percaya bahwa dia ada di tangan Tuhan, ya. Tapi belum waktunya mati, berarti hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin. Mari kita lihat Yohanes 11 ayat 16. Yohanes 11 ayat 16. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Amin. Amin. Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ya memang urusan mati hidup itu di tangan Tuhan. Tapi ini konteksnya memang karena Thomas ini, saudara kasih Tuhan, dia tidak mengerti tujuan Tuhan, tidak mengerti maksud Yesus. Makanya dia salah ya membuat keputusan, saudaraku. Saya percaya bahwa hidup kita ini semua dalam tangan Tuhan ya. Paulus berkata, baik aku hidup bagi Tuhan, dan kalau aku mati bagi Tuhan. Ya, jadi hidup mati kita ini dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan masih izinkan kita hidup ini, berarti sebuah kesempatan. Untuk apa? Kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita bisa memperbaiki ketidaktaatan, ketidaksetiaan kita, sehingga kita lebih setia, lebih taat lagi pada Tuhan, saudaraku ya. Sehingga pada waktunya nanti, ketika harinya tiba, kita sudah tidak kaget ya, kita sudah tidak langsung takut karena kita tahu kita semua dalam tangan Tuhan. Amin. Maka hidup ini sebuah kesempatan. Ayo kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya ya. Saudara kasih Tuhan, ini dia. Yang pertama ini ya, orang percaya yang taat pada firman, dia itu tidak takut mati dengan Yesus. Mari kita lihat yang kedua, hasil dari orang yang mengerti 3 kata tidak dalam iman, saudaraku. Hasilnya apa, saudara? Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, meski di dalam kubur pun dia akan dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan dia? Yesus. Ya ini luar biasa dan memang saya percaya, saudaraku, kebangkitan itu akan terjadi. Orang-orang yang mati dalam Tuhan, mereka dikuburkan ya di tanah, mereka mungkin mati di laut, mereka mati di mana saja, mereka akan dibangkitkan. Untuk apa? Mereka menerima hidup yang kekal. Tetapi orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat ini,
Mereka mati juga, mereka dibangkitkan, tapi dibangkitkan untuk apa? Dihakimi. Mereka dibangkitkan untuk dihukum, saudaraku, mengalami kematian yang kekal. Maka kita bersyukur, saudaraku, kita ini sudah punya jaminan kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Di luar Tuhan Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Ayo kita lihat dulu Yohanes pasal 11 ayat yang ke-17. Ya. Yohanes 11 ayat 17, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Amin. Amin, amin, haleluya. Saudara kasih Tuhan, didapatinya Lazarus telah berapa lama? 4 hari berbaring di dalam kubur. Siapa yang berbaring di dalam kubur? Itu orang mati, saudaraku, ya. Nah, orang mati ini mati di dalam Tuhan, mereka akan dibangkitkan. Orang yang mati juga di luar Tuhan, mereka juga akan dibangkitkan, saudaraku. Sama-sama dibangkitkan, tapi dibangkitkan yang satu untuk menerima hidup yang kekal, keselamatan di dalam Yesus, masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, orang-orang yang berdosa, yang tidak percaya, yang menyembah berhala, orang-orang yang tidak mau bertobat, mereka juga mati, dibangkitkan ya dari dalam kubur, tapi mereka menerima hukuman, menerima kematian yang kekal. Itu mengerikan, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, maka itu saudara kita belajar pagi hari ini soal 3 kata tidak di dalam iman ini penting, saudaraku, ya. Tidak yang pertama apa, tidak yang kedua apa, tidak yang ketiga apa, tadi kita sudah bahas. Dan mari kita lihat hasil yang ketiga, yaitu 3 rahasia cara mengetahui 3 kata tidak dalam iman itu. Yang ketiga, orang percaya yang taat pada firman Tuhan, amin. Apa yang terjadi? Dia berada di rumah perjanjian dan di bait Allah. Nah, kita lihat apa itu rumah perjanjian dan apa itu bait Allah. Kita lihat Yohanes 11 ayat yang ke-8. Ya. Yohanes 11 ayat 18, Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Amin. Amin. Betania itu yang kemarin saya sampaikan, artinya adalah rumah perjanjian. Yang kedua disebut juga sebagai rumah persinggahan. Jadi ketika engkau memiliki sebuah perjanjian dengan Tuhan, maka itu membuat doamu itu paling cepat dijawab Tuhan, ya. Kalau engkau berjanji, engkau berkomitmen dengan Tuhan, itu membuat doamu itu berkuasa, powerful sekali, saudaraku. Itulah Betania. Lalu kemudian yang kedua dikatakan apa? Yerusalem. Saudaraku, Yerusalem itu ada tempat yang sangat terkenal sekali, yaitu Bait Allah, ya, saudaraku. Itu di Yerusalem, Bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo itu, saudaraku. Dan di sana umat Tuhan datang beribadah di Bait Allah, saudaraku. Rumah Tuhan, sangkasam Tuhan, ya. Jadi Yerusalem itu juga disebut sebagai kota damai, saudaraku, ya. Kota damai, damai sejahtera, Yerusalem. Jadi sangkasam Tuhan, kita lihat di sini bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia itu berada di rumah perjanjian, Betania. Dan dia juga berada di Bait Allah. Jadi jarak antara Betania itu dengan Yerusalem, saudaraku. Jadi di saat engkau ikut Tuhan, saudaraku, engkau jangan bersungut-sungut, ya. 2 mil, kira-kira 2 mil itu sekitar, ya, tadi saya katakan 3 kilometer. 3 kilometer lebih sedikit, lebih 200 meter, saudaraku. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu ikut Tuhan, jangan menggerutu, supaya kita bisa lihat ada pertolongan Tuhan, jawaban doa kita dapatkan, dan mujizat Tuhan terjadi, ya. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Oke, jadi tadi malam itu pertanyaannya Ibu Weli Hukubun dan Pak Darmawan bersama Ibu Nova, ya, Ibu Hana Nova, itu tentang Lazarus umur berapa waktu dia mati dan dia dibangkitkan juga umur berapa. Nah, saya semalam itu saya cari-cari, saya menggali, memang tidak disebutkan, ya, belum ketemu. Jadi yang ingin saya katakan, kemarin kita sudah bahas, ya, tentang Yesus itu berterus terang. Yesus tidak sembunyi-sembunyi. Dia berterus terang bahwa Lazarus itu memang sudah mati, saudaraku, ya. Itu Yesus berterus terang. Dan saya juga berterus terang pada pagi hari ini bahwa memang ini saya belum menemukan itu, ya. Karena memang itu ada punya riset tersendiri untuk mengetahui. Kita akan mencoba, saya akan berusaha untuk mencari sampai mendapatkan kira-kira Lazarus waktu mati itu umur berapa dan dibangkitkan Tuhan
umur berapa ya? Oke. Baik, itu saja dari saya dan Tuhan memberkati kita sekalian di pagi hari ini. Ya, tetap semangat karena saya percaya ada sesuatu yang ajaib bakal terjadi dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Baik, terima kasih Bapak Pendeta untuk waktunya. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur pada Tuhan untuk kasih setiamu yang sudah menjaga kami, memelihara kami, bahkan memberkati hidup kami sehingga Tuhan sudah membawa kami ada di hari baru, di hari ini. Mengawali semua tugas pekerjaan dan pelayanan. Kami boleh datang duduk di bawah kaki Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan. Ya, Yesus. Dan pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu, biarlah berkenan kepada Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan kami boleh mendengar di pagi hari ini yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbonan MA, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Bagaimana kami mengetahui akan rahasia, cara mengetahui 3 kata tidak dalam iman kami, Tuhan, yaitu bagaimana kami tidak salah membuat keputusan, Ya, tidak Yesus. meragukan akan kuasa Tuhan yang akan melakukan segala sesuatu yang akan terjadi, seperti Lazarus yang sudah 4 hari mati tapi boleh dibangkitkan kembali. Itulah mengajar kami untuk kami tidak meragukan akan kuasa Tuhan Amin. dalam hidup kami. Bahkan segala pergumulan yang kami alami dalam hidup kami, asal kami beriman, asal kami percaya, dan kami tidak ragu, kami bawa semuanya kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kami dengan cara Tuhan. Dan biarlah kuasa Tuhan itu boleh terbukti, boleh terjadi dalam kehidupan kami. Dan juga kami tidak mengerutu Ya, saat melakukan perjalanan iman dengan Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak ragu dalam semua yang Tuhan tidak Engkau kehendaki dalam hidup kami untuk kami pikirkan dan lakukan, tapi kami belajar untuk senantiasa Tuhan mau percaya akan kuasa Tuhan, ya, Yesus. dan kami percaya untuk segala sesuatu yang kami putuskan itu berdasarkan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, dan apabila kami diberikan kepercayaan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, kami tidak mengerutu dalam hidup ini. Tuhan menolong kami lewat firman Tuhan di pagi hari ini supaya kami mengerti dan kami melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berkati akan hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbonan MA yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Ya, Kesetiaan yang Tuhan taruh padanya untuk terus menggali akan isi hati Tuhan lewat firman Tuhan. ya, Yesus. Saat dalam pelayanannya biarlah Tuhan berikan itu bagi hamba-Mu supaya hamba-Mu boleh dapat memberitakan, mengabarkan, menyampaikan buat kami semua lewat persekutuan ini, bahkan kepada setiap orang yang mau dilayani dan diselamatkan. Dekati hamba-Mu dan Ya, umur Yesus. yang panjang supaya hamba-Mu terus menjadi berkat untuk kami sekalian. Berkati kita selalu gembala kami, berkati ketiga anak terkasih bahkan keluarga besar, supaya mereka terus ada dalam berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami, ampuni salah dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa, mengucap syukur pada Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua yang sudah menaikkan doa ya yang sangat indah sekali sebagai doa peneguhan firman. Tuhan memberkati Bu Weli Hukubun bersama keluarga di Papua. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Amin.
Kembali Ya. kepada host kita pagi ini. Ya, terima kasih kepada Ibu Magdalena yang telah membawa doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Ibu Weli Hukubun yang membawa doa firman, peneguhan doa firman. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang yang dalam pergumulan dan berbeban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Terima kasih Pak John yang luar biasa atas Praise the puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar. Kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua. Dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam. Dan berkati keluarga besarnya, jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kami masuk dalam doa profetik yang akan dibawakan oleh Bapak Yonatan Konidi. Silakan Bapak Yonatan. Terima kasih Bu Rosalin. Sama-sama. Untuk menaikkan doa profetik. Ya, kita akan menaikkan doa profetik bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan Yes. mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja JLCC Everlasting. Ya Yesus. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja JLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran, Yes. dari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi, serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja JLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja JLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Yes. Tuhan terus memelihara pelayanan gereja JLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Jonathan Punidi dari kota Kediri. Tuhan berkati Pak Jonathan. Ya, terima kasih Bapak Yonatan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kami masuk dalam pengumuman yang akan dibawakan oleh Bapak Bruri dari Jerman. Silakan Bapak Bruri. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Ibu Rosalin. Sekarang kita masuk dalam pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita
marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain. Yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Yohanes. Hadirlah ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi, lebih menyegarkan di ibadah Gereja CLCC dimulai pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Amin. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Info penting. Harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng motivasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya spesial happy birthday Juli 2023 Pastor Don Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 18 bulan 7 2023 Ibu Lydia Eka Sidoarjo. Pada tanggal 21 bulan 7 2023 Ibu Tini Chandra Lasem, ibunya Ibu Indriani Sidoarjo. Tanggal 24 bulan 7 2023 Gereja CLCC hari ulang tahun. Dan pada tanggal 29 bulan 7 2023 Bapak Brutiko Alu dan Ibu Rosalin Suma, Germany, hari ulang tahun pernikahan yang ke-57 tahun. Amin. Amin. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Silistiawati di 0813 1418 2202. Demikianlah info gereja CLCC atas perhatiannya. Kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Praise the Lord. Terima kasih untuk pengumuman yang telah disampaikan ya oleh Bapak Bruri Tikualu dari Jerman. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bro Salin. Amin. Amin. Terima kasih Pak John. Tuhan Amin. berkati. Ya. Dan sekarang kita sudah sampai pada akhir, yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Dan juga terima kasih kepada Bapak John yang telah menyampaikan firman Tuhan. Dan semua yang hadir pagi ini, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa ibadah ini mulai dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar dan sekarang tiba saatnya kami akan menerima berkat
doa berkat dari Gembala kami, Pastor John Sarbunan. Kami persilakan Bapak John. Amin. Praise the Lord. Mari kita bersama-sama kita satu dalam doa. Kepada sahabat-sahabat yang dalam pergumulan bisa langsung mengirimkan ke layar monitor ya untuk chat ini, dan kita akan doakan ya satu-satu yang hadir pada pagi hari ini. Haleluya. Tuhan, terima kasih Engkau sudah pakai Pak Bruni dan Bro Salin, suami istri yang melayani Tuhan di pagi hari ini. Kami doakan waktu Jerman mereka di malam hari. Kami percaya kasih anugerah Allah mengalir atas mereka. Jangan takut, jangan cemas, jangan ragu. Mantapkan hatimu bersama Yesus. Engkau akan menang atas semua persoalan, engkau menang atas segala pergumulan, baik sakit, penyakit, keuangan, ekonomi, bisnis, karir. Dalam nama Yesus, apa yang sudah diambil musuh, Tuhan kembalikan dalam hidupmu. Tuhan bawa itu kembali dalam nama Yesus, sehingga engkau mendapatkan apa yang menjadi hakmu, apa yang menjadi bagianmu di dalam nama Yesus. Tetap percaya bersama Tuhan akan menyelesaikan semua persoalan satu persatu, termasuk masalah sakit, penyakit, apapun di dalam nama Yesus. Kami katakan hari ini, terima oleh bilur Yesus. Ibu Rosalin telah disembuhkan Tuhan, Pak Brudi telah disembuhkan Tuhan. Beri mereka panjang umur, damai sejahtera, perlindungan Tuhan atas kehidupannya. Bersama dengan semua anak mantu cucu, Tuhan berkati mereka, pelihara dalam kasih anugerah-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja saat ini. Terima dengan iman oleh bilur Yesus. Engkau disembuhkan Tuhan. Tuhan sedang menjamah engkau, Tuhan sedang menjamah kaki Ibu Rosalin, sehingga kakinya sehat kembali, pulih di dalam nama Yesus. Sehingga bisa beraktivitas dengan baik. Rencana untuk kedatangan ke Indonesia, Tuhan sertai, Tuhan pertimbangkan semua urusan yang belum terselesaikan di waktu yang lalu. Kami berkata di tahun ini semuanya selesai, semuanya clear, semuanya beres, semuanya dimudahkan, dilancarkan Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan tagihan-tagihan pembayaran untuk Tuhan dibayarkan. Kami berkata juga roda keuangan ekonomi berjalan dengan baik, lebih cepat dan semakin cepat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, sembuhkan Ibu Sandra, bisa bicara lancar di dalam nama Yesus, bisa berkomunikasi dengan baik, berikan dia panjang umur, kekuatan kesehatan dalam nama Yesus. Berkati semua ya Tuhan, anak mantu cucunya Pak Solis keluarga, Bu Selis keluarga, juga Bu Saras keluarga, berkati mereka dalam perlindungan Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami doakan Tuhan pakai mereka di kota Hamburg, Jerman, menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang dalam nama Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami kepadamu. Serahkan semua khawatirmu kepada Tuhan, sebab Dia memelihara engkau untuk seterusnya dan selama-lamanya. Haleluya. Tangan Tuhan yang kuat, yang tidak terlihat oleh mata manusia, sedang memegang engkau dan sedang membawa engkau berjalan dalam kemenangan bersama dengan Tuhan setiap hari. Juga kami doakan saat ini juga untuk Tuhan Pak Jonathan Ponidi di dalam nama Yesus bersama Ibu Magdalena. Tuhan kuatkan suami istri ini, teguhkan iman mereka. Kami berkata Tuhan memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan, menang atas segala persoalan, menang atas segala pergumulan, menang atas setiap situasi dalam nama Yesus. Ada penyertaan, ada perlindungan Tuhan atas hidupmu. Kami akan melihat sesuatu ajaib terjadi di dalam kehidupan Bu Magdalena dan Pak Jonathan. Tuhan berikan mereka penghiburan, damai sejahtera, sukacita. Dalam nama Yesus, kami melihat sesuatu yang ajaib sedang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka saat ini juga. Tuhan akan bawa engkau berjalan dalam kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap kekuatan musuh tidak akan pernah bertahan di hadapanmu. Engkau akan mencapai kemenangan demi kemenangan, dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih tinggi lagi. Tuhan menyediakan semua yang kau butuhkan, yang kau perlukan di dalam nama Yesus. Terima hari ini jamahan Tuhan sedang menjamah hatimu, sedang memulihkan engkau. Dalam nama Yesus, Tuhan putus malaikat-Mu menjaga engkau seperti biji matanya sendiri. Tuhan mencukupi segala keperluan kebutuhanmu di dalam nama Yesus. Terima pagi ini Tuhan sedang lakukan itu. Di dalam nama Yesus, untuk anakmu dia akan kembali kepada Tuhan. Dia akan menerima keselamatan, dipulihkan kembali. Jangan takut, tetap percaya doa-doa yang kau naikkan tidak ada yang sia-sia. Tuhan sedang menaruh hatinya dalam hidupmu untuk menjadi seorang pendoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami kepadamu. Berkati juga ya Tuhan Ibu Weli Hukubun dalam nama Yesus. Tuhan beri engkau panjang umur, damai sejahtera, kekuatan kesehatan, kesembuhan atas tubuhmu dalam nama Yesus. Aku berkata tidak ada lagi batuk-batuk, tidak ada lagi yang mengganggu tubuhmu, sebab tubuhmu adalah bait Allah,
Bait Roh Kudus, rumah Tuhan, bukan rumah penyakit dalam nama Yesus. Terima aliran kesembuhan sedang mengalir menyembuhkan engkau saat ini juga. Bahkan menyembuhkan cucunya, anak Arsenio di dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan, tidak lagi muntah-muntah, tidak lagi pusing dalam nama Yesus. Tidak ada lagi musibah apapun. Tuhan berikan dia kelancaran berbicara dalam nama Yesus. Sehingga dia bisa berkomunikasi dengan baik. Memberkati orang tuanya, ya Tuhan, juga untuk Pak Wahyu Hukebun dan Ibu Sinta, berkati pekerja mereka. Kami doakan Tuhan lancarkan, Tuhan mudahkan semuanya. Untuk Pak Wahyu yang akan masuk ke anggota Dewan Legislatif, Tuhan mudahkan, Tuhan lancarkan semuanya. Tuhan cukupi segala yang mereka butuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk tagihan-tagihan bisa dilancarkan, dimudahkan dalam nama Yesus. Terima kasih untuk cucu Aldo juga yang masuk polisi. Kami percaya dia sudah melewati tahapan-tahapan ujian tes. Kami percaya tanggal 18 akan diumumkan. Oh Tuhan, percaya ada kabar baik yang Ibu Weli dengar bahwa cucunya sudah diterima di dalam nama Yesus, di dalam anggota kepolisian ini. Terima kasih Tuhan, berkati anak kasih juga keluarga besar Hukebun di Kota Jayapura, Papua. Ini doa kami kepadamu, Tuhan pakai Bu Weli di Papua menjadi berkat kesaksian, nama Tuhan dipermuliakan di sana. Pak Jonathan Ponidis, keluarga di Kediri, pakai mereka menjadi berkat kesaksian. Nama Tuhan dipermuliakan di sana. Pak Bruri Blosalin di Jerman, pakai mereka menjadi kesaksian. Nama Tuhan dipermuliakan di sana. Dan juga Ibu Sinta bersama dengan anak-anak, Cindy, James, Johan, berkati mereka semua. Tuhan, teman-teman kami yang tidak sempat hadir, Tuhan sertai mereka. Kalau ada yang sakit, sembuhkan. Pak Darmawan, Bu Hana Nova, sembuhkan mereka ya Tuhan. Kami doakan saat ini juga ya Tuhan untuk Ibu Onggyo Kim, Ibu Ratna Marlina dalam nama Yesus. Untuk Pak Yanto, untuk juga ya Tuhan Ibu Lea Siwalete. Kami doakan dalam nama Yesus. Sahabat-sahabat kami yang terkasih, Ibu Nyo juga dari Nganjuk, sembuhkan dia Tuhan. Kami doakan Ibu Desi, kami doakan juga ya Tuhan Ibu Linda Effendi, sembuhkan teman-teman kami ini. Percaya Ibu Indriani juga Tuhan sembuhkan maminya, juga untuk Tuhan tantenya juga sembuhkan. Terima kasih. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan tolong hamba-Mu dalam perjalanan ke Surabaya. Tuhan pertimbangkan, Tuhan lancarkan, jauhkan dari segala bahaya musibah. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus bersama dengan istri dan anak kami Cindy. Tuhan pertimbangkan kami, berikan kami Tuhan Yesus kenyamanan, kelancaran dalam nama Yesus. Terima kasih kendaraan kami tumpangi juga Engkau sertai Tuhan. Sehingga tidak ada sesuatu yang mengganggu atau menghambat. Dalam nama Yesus, kami percaya hari ini berkat Tuhan sudah Engkau curahkan. Kami melihat pintu-pintu mujizat sudah terbuka. Pintu-pintu kesembuhan sudah terbuka, pintu-pintu berkat sudah terbuka, dan pintu-pintu keajaiban, kelimpahan, kemakmuran sudah dilimpahkan atas anak-anak-Mu yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya di pagi hari ini. Bahkan juga setiap sahabat-sahabat, saudara-saudara terkasih, dimanapun mereka berada, yang juga mereka menyaksikan acara ini lewat ya Tuhan YouTube, kami doakan dalam nama Yesus, Engkau yang sakit, mari terima kesembuhan. Engkau yang letih lesu berbeban berat, Engkau terima kelegaan. Engkau yang lemah, Engkau terima kekuatan baru. Engkau mengalami jalan buntu, Tuhan sudah bukakan jalan bagimu. Engkau dalam persoalan, Tuhan sudah menyelesaikan persoalan masalahmu. Terima kasih Tuhan, berikan pengharapan bagi yang putus asa. Terpujilah Tuhan, selama-lamanya Tuhan cukupi semua yang mereka butuhkan. Di dalam nama Yesus akan ada mujizat-mujizat keuangan yang belum pernah Engkau lihat. Engkau akan melihat hari ini juga. Tuhan kerjakan itu, memenuhi akan sejumlah rekeningmu, sejumlah uang akan mengalir memenuhi rekeningmu. Engkau seperti magnet yang menarik, magnet keuangan yang menarik, keuangan itu akan datang di dalam kehidupanmu, sehingga Tuhan Yehova Jireh memenuhi engkau dengan segala kelimpahan, segala kebaikannya, sehingga engkau hidup bersyukur, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati Pak Bruri Brosalin, sementara pun mereka akan beristirahat, berikan tidur yang nyenyak, berikan perlindungan dalam nama Yesus. Dan juga kami semua di Indonesia yang beraktivitas, Tuhan berikan kekuatan perlindungan sepanjang hari ini. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah studi mereka, pekerjaan mereka, diberkatilah karir mereka, bisnis mereka, diberkatilah ekonomi mereka, dan juga diberkatilah pelayananmu. Semua yang hadir pagi ini sudah dipakai Tuhan, dan sudah menjadi alat Tuhan, sudah terima mujizat, kelimpahan, kemakmuran terjadi atas kehidupanmu. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, Amin. 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 Selamat pagi teman-teman semua di Indonesia.
Dan selamat Ya. malam waktu Jerman, Pak Budi, Bro Salin. Doanya. Ya, terima Ketemu kasih Pak lagi. John. Tuhan Yesus Sama-sama, memberkati. Bu Weli, Bu Selamat malam. Juga Rosalin. Pak Terima kasih buat John, pelayanannya, Pak Pak Jonathan, Bu Weli, Bu Lidi, dan Ibu Ya. Magdalena. Amin ya. ya, Bapak Ponedi, Bu Magdalena, Ibu Ya. Tita, Ya. Amin. Johan, Cindy, James, Shalom buat kita Ya, semua. shalom semuanya. ya, shalom. Salam Selamat semuanya. Shalom. pagi, selamat malam Ya. waktu Jerman. God God bless you all. Selamat Bye. beristirahat, Pak Bruri. Ya, Selamat sore, Bro sama-sama. Salin. Terima kasih. Oke, Tuhan berkati ya. Ya, Bye-bye. bye. Amin. Bye. Ya, salam buat semua di Jerman. Ya, Ya. saya sampaikan Pak John. Oke, Tuhan berkati. Ya, Sama-sama. sama-sama. Bye. Bye. Bye-bye. Amin.